فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah ikhwani fillah, yaitu mengenai hadis al-marfu'. Setelah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan tentang pembagian 6 hadis dan juga penjelasan mengenai hadis-hadis dhaif barakallahu fikum. Kemudian beliau akan melanjutkan 6 syarah beliau terhadap ungkapan yang disampaikan oleh al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala, yaitu ucapan qala al-muallif rahimahullah taala, beliau al-Imam Al-Baiquni berkata, wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwal maqtu'. Dan apa-apa atas sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu adalah marfu', dan apa-apa atas sebuah khabar yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah maqtu'. Ini nanti ada pembahasan satu persatu. Yang jelas barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita mengetahui terlebih dahulu secara globalnya marfu' itu adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan maupun sifat dan semisalnya. Itu semuanya kalau disandarkan kepada Rasulullah berarti marfu'. Nah, hadis marfu' itu tidak disyaratkan harus sahih. Paham ya? Ada yang marfu' dhaif, ada yang marfu' munkar, ada yang marfu' palsu, ada yang marfu' hasan. Paham ya? Ada yang marfu' sahih. Apa itu ya? Tapi kalau hadis sahih dan hadis hasan pasti apa? Marfu'. Paham ya? Karena kalau hadis, lafaz hadis, nanti ada hadis, ada yang namanya asar, ada yang namanya hadis, ada yang namanya asar, ada yang namanya khobar. Kalau khobar itu umum, khobar dari Rasulullah SAW namanya hadis, khobar dari 6 sahabat Rasulullah atau yang di bawahnya namanya asar. Paham ya? Sehingga kalau kita dengar kama sabata fi asarin sahih, maksudnya asar itu berarti bukan hadis. Paham ya? Asar itu berarti sumbernya dari sahabat atau yang di bawahnya, sahabat Rasulullah atau dari tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tapi kalau hadis pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman itu tadi dilihat apa? Dilihat keadaannya. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih. Yang kita jadikan hujjah adalah yang apa? Yang sahih dan hasan, baik sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi atau hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Paham insyaallah itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, dzakara al-muallif rahimahullah taala naw'ain min anwa'il hadis. Muallif menyebutkan 2 jenis daripada jenis-jenis hadis, wa huma al-marfu' wal maqtu'. Al-marfu' wal maqtu'. Padahal kalau kita telusuri masih ada yang di tengah-tengah, yaitu apa? Mauquf. Paham ya? Kalau disandarkan kepada Rasulullah namanya marfu', kalau disandarkan kepada sahabat namanya mauquf, kalau disandarkan kepada tabi'in atau di bawahnya namanya apa? Maqtu'. Nah, seperti itu. Wa humal qismur rabi' wal khamis mimma dzukira fil nadhm. Yang mana keduanya adalah pembagian yang keempat dan yang kelima sebagaimana yang akan disebutkan di dalam atau sebagaimana disebutkan di dalam pantun atau puisi nanti, atau yang disebutkan nanti. Paham ya? Wa naqul, dan kita katakan innal haditsa, sesungguhnya hadis itu bi'tibari man usnida ilaih, ditinjau dari orang yang disandarkan kepadanya, yang qasimul asrati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Pertama al-marfu'. Paham ya? Yang pertama adalah marfu', wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u. Dan apa-apa atau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah marfu', baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, yang kedua al-mauquf, wa lam yadhkurhu an-nadhim huna wa sayadhkuruhu fi ma ba'd. Hadis mauquf ini al-muallif yaitu al-Imam Al-Baiquni tidak menyebutkan dalam pantun sekarang ini, tapi beliau akan menyebutkan nanti. Paham itu ya? Nah, yang ketiga al-maqtu'. Yang ketiga adalah maqtu'. Kita lihat sini,
Wa takhtalifu hadhihi thalatha bi ikhtilafi muntahas sanad. Dan tiga pembagian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Habisnya sanad tersebut. Habisnya rangkaian para perawi. Rijalus sanad, paham ya? Jadi sanad itu kan silsilatul rijal al-musil ilal matan. Sanad itu kan silsilatul rijal. Barakallahu fikum al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan sampai misalkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu nanti namanya matan hadis. Matan itu intinya berarti kan. Nah, sanad itu berarti apa tadi? Rangkaian para perawi yang sampai atau yang bisa menghantarkan kepada apa? Hadis tadi itu, matan hadis. Paham ya? Itu namanya sanad. Nah, ini kata beliau, tiga bagian ini marfu, maqtu, kemudian apa? Mauquf, itu berbeda-beda. Dalam artian tiga pembagian tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Muntahas sanad, habisnya sanad tersebut. Sampai mana habisnya itu? Kalau sanadnya habis sampai Rasulullah berarti marfu. Kalau sanadnya habis sampai sahabat berarti apa? Mauquf. Kalau sampai tabi'in berarti apa? Maqtu'an itu. Mau soalnya ya? Kita lihat di sini. Faman taha sanadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'. Maka apabila sanadnya itu habis sampai kepada Rasulullah, maka itu adalah marfu'. Wa man taha ila sahabi, dan apabila sanadnya itu habis sampai kepada sahabat, fa huwal mauquf, maka ini yang mauquf. Paham ya? Wa man taha ila man ba'dahu fa huwal maqtu'. Dan apabila sanadnya itu habis kepada yang setelahnya, setelah siapa maksudnya? Setelah generasi sahabat dari tabi'in kan, fa huwa maqtu', maka dikatakan maqtu', al-maqtu'. Paham maksudnya insyaallah ya? Barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan maqtu' itu lain dengan munqati' ya. Dengan munqati' lain. Munqati' terkadang kelihatannya sampai kepada Rasulullah, tapi di dalam sanadnya itu, di dalam rijal sanad itu atau rijal hadis atau dalam perawi itu ada yang hilang, sakot gitu loh. Dihilangkan atau dibuang atau tidak disebutkan itu. Barakallahu fikum, terputus sanadnya istilahnya gitu. Kata beliau wal maqtu' ghairul munqati' kama sayati. Maqtu' itu bukan munqati' sebagaimana yang akan datang. Mafhum soalnya ya? Jadi kalau kita telusuri ditinjau dari penisbahan ini terbagi menjadi berapa tadi? 3. Marfu', mauquf, maqtu'. Marfu' itu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Mauquf itu yang sanadnya sampai kepada sahabat. Kemudian maqtu' adalah yang sanadnya sampai di bawah sahabat. Itu tabi'in atau yang di bawahnya. Mafhum soalnya ya? Misalkan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, berarti apa? Mauquf. Kalau sanadnya sampai kepada Rasulullah berarti marfu. Kalau sanadnya sampai Muhammad bin Sirin, maqtu. Paham ya? Karena Muhammad bin Sirin tabi'in kan? Tabi'in. Tabi'in jalil. Kita lihat sini, fal marfu' huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sebagian para ulama menambahkan au sifatin gitu. Paham ya? Ada marfu' adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan maupun sifat. Paham ya? Maksudnya sifatnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat barakallahu fikum, postur tubuh Rasulullah ataupun sifat apa? Barakallahu fikum, sifat akhlaknya Rasulullah dan semisalnya. Apa maksudnya ya? Misalul qaul, contohnya yang berupa ucapan qaulu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang ini ucapan, bentuk ucapan bukan? Bentuk ucapan. Hadisnya siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berarti qauliyah. Paham ya? Berarti qauliyah di sini. Bentuknya adalah qaul ucapan. Fa hadza marfu'un minal qaul. Maka ini adalah dikatakan hadis yang marfu' yang berupa ucapan. Wa misalul fi'l, contohnya yang berupa perbuatan. Tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam famasaha ala khuffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap di atas dua khufnya. Paham ya? Dua khuf. Khuf itu apa sih khuf itu? Khuf itu semacam kaos kaki yang biasanya dipakai di musim dingin. Di zaman Rasulullah itu yang terbuat dari kulit. Paham ya? Terbuat dari kulit. Bisa kulit lembu biasanya atau yang semisalnya. Yang jelas khuf.
Nah, dan biasanya barakallahu fikum ada yang sampai di mata kaki, ada yang di atas mata kaki, tergantung bentuk dan harganya serta barakallahu fikum model dan bentuknya itu tadi. Paham itu ya? Khuf namanya. Kalau di kita dikiaskan dengan kaos kaki. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW adalah apa? Rasulullah berwudu kemudian waktu itu mengusap kedua khuf tersebut. Nah, ini bentuknya apa? Perbuatan bukan? Perbuatan fi'liyah. Wa hadza marfu'un lil fi'l, maka ini hadis marfu' yang berupa perbuatan. Wa misal takrir, dan contohnya yang takrir yang berupa ketetapan. Nah, Rasulullah itu menetapkan dan mengakui gitu loh. Qaulu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, "Aina Allah?" Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah taala berada di atas langit. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia mukminah. Nah, diakui enggak nih? Bentuknya adalah bentuk pengakuan dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqataha 'ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui dan menetapkan pada wanita tersebut bahwasanya dia mukminah. Paham ya? Nah, wa hadza marfu' min at-takrir. Ini termasuk hadis marfu' yang berupa takrir, ketetapan atau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum salah ya? Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu, perlu diperhatikan. Naam. Dikit lagi, wahal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakun marfu'an. Nah, sekarang kalau yang diperbuat, apakah perkara-perkara yang dilakukan di zaman Rasulullah atau waqila fi waqtihi, atau ada juga yang mengatakan di waktu Rasulullah SAW tersebut ada gitu dilakukan, yakun marfu'an, maksudnya perbuatan itu dilakukan di barakallahu fikum di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak melakukan itu loh. Paham ya? Yang melakukan pada Rasulullah gitu loh. Perbuatan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, tapi barakallahu fikum di zaman Rasulullah itu ada itu. Itu bagaimana dikatakan marfu' atau enggak? Paham ya? Paham belum maksudnya? Ya, bukan Rasulullah yang melakukan, bukan ya? Naqul in ulima bihi fa huwa marfu'. Jika diketahui dengan perbuatan tersebut, maka itu adalah marfu'. Kenapa? Li'annahu yakunu qad aqarra dzalik. Karena Rasulullah bisa jadi apa? Menetapkan akan perbuatan tersebut, dibiarkan itu istilahnya itu. Rasulullah membolehkan itu istilahnya itu. Paham belum? Paham belum nih? Jika diketahui perbuatan tersebut, dilakukan sama Rasulullah mengetahuinya, maka itu marfu'. Paham ya? Maksudnya memiliki hukum rafa' itu loh. Lahu hukum rafa'. Yang sering disebut lahu apa? Hukum rafa'. Jadi memiliki hukum rafa', hukum marfu'. Li'annahu yakunu qad aqarra dzalik, karena bisa jadi Rasulullah itu menetapkan dan juga membolehkan atau menetapkan perkara tersebut. Wa in lam yu'lam bihi, namun jika tidak diketahui, atau pakai lafaz yang mukhayyar aja ya. In alima bihi, jika Rasulullah mengetahui dengan perbuatan tersebut, maka itu adalah marfu'. Dikarenakan bisa jadi Rasulullah menetapkan dan juga mengakui perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Atau sebaliknya, wa in lam ya'lam bihi, jika Rasulullah itu tidak mengetahui perbuatan tersebut, falaysa bil marfu', maka itu bukan dikata marfu'. Misalkan ada sahabat berbuat sesuatu, Rasulullah tidak mengetahuinya. Nah, yang seperti ini marfu' enggak? Bukan. Li'annahu lam yudhaf ilayhi, dikarenakan tidak disandarkan kepada Rasulullah. Walakinnahu hujjatun 'alal qaul sahih, tapi seperti ini bisa jadi hujjah berdasarkan pendapat yang sahih, manakala tidak bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW dan juga barakallahu fikum ucapan Rasulullah SAW. Jadi perbuatan sahabat itu terkadang bisa dijadikan hujjah manakala tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Adapun kalau bertentangan itu dinamakan ijtihad. Ijtihad itu, ijtihad para sahabat itu, barakallahu fikum, manakala dia itu tidak bertentangan dengan barakallahu fikum petunjuk Rasulullah SAW, maka itu dijadikan hujjah juga. Paham ya? Tapi kalau bertentangan kita tinggalkan. Paham ya? Seperti ijtihadnya Utsman bin Affan masalah adzan 2 kali ketika salat Jumat. Paham ya? Dan yang semisalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun kalau seandainya barakallahu fikum perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka apa? Bisa dikatakan lahu hukum rafa', memiliki hukum rafa'. Yang berupa ketetapan dari itu. Wa wajhu kauni hujjah iqrarullah iyyah. Berarti ya. Dan sisi
barakallahu fikum, perbuatan ini dikatakan atau dijadikan hujjah adalah penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Jadi enggak ada larangan gitu loh. Kalau seandainya mereka para sahabat berbuat itu ada larangan, saya sudah turun itu padahal Rasulullah masih hidup itu loh. Turun ayat yang melarangnya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Contohnya akan sebutkan lebih jelas nanti. Wa dalilu ala hadza, dalil untuk masalah seperti ini, sebagian para sahabat waktu itu melakukan perbuatan yang Rasulullah tidak melakukannya. Paham ya? Tapi apa? Rasulullah juga tidak melarangnya. Paham ya? Kemudian juga dalam keadaan waktu wahyu masih turun. Nah, kalau seandainya perbuatan itu dilarang, niscaya apa? Akan datang wahyu yang sampai kepada Rasulullah melarang tentang perbuatan tersebut. Paham belum ini? Ayo kita lihat sini. Wa dalilu ala hadza, dan dalilnya untuk perbuatan ini, contohnya, anna sahabata ridwanullahi alaihim, bahwasanya para sahabat semoga Allah taala meridhai mereka, ihtajju, mereka berhujjah bi iqrarillahi lahum, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi Allah taala itu menetapkan sebuah perbuatan tersebut untuk mereka. Jadi Allah taala tidak ada teguran itu istilahnya, tidak ada teguran dalam berupa ayat atau semisalnya. Fi ba'di ma yaf'aluna, pada sebagian perkara yang mereka kerjakan. Mereka para sahabat maksudnya ya. Walam yunkir 'alaihim dzalik, dan Allah taala tidak mengingkari atas perbuatan tersebut yang muncul dari mereka, Allah taala tidak mengingkari. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, sebagaimana yang diucap oleh Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami na'zil, melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Apa itu azl? Azl itu pada asalnya adalah barakallahu fikum, pasangan suami istri, kemudian suaminya itu barakallahu fikum berhubungan dengan istrinya namun tidak mengeluarkan air mani di dalam rahimnya. Paham ya? Mengeluarkannya di luar, itu namanya azl. Paham belum? Itu termasuk salah satu barakallahu fikum cara untuk menjaga jarak keturunan, bukan maknanya membatasi keturunan. Kalau membatasi keturunan dilarang kalau tidak ada faktor yang mengharuskan, seperti KB dan semisalnya itu dilarang. Kalau tidak ada faktor yang mengharuskan, dalam artian mungkin barakallahu fikum istrinya sakit atau mungkin ada gangguan pada rahimnya yang jelas membahayakan, itu boleh. Tapi dengan cara yang syar'i seperti ini lebih bagus, azl namanya. Oh ya, nah ini sebutkan, diperhatikan. Kunna na'zil, dahulu kita ini melakukan azl. Paham maksudnya ya, makna azl ya insyaallah ya. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Bayangkan ini, Al-Qur'an turun, maksudnya wahyu itu masih turun waktu itu. Kalau seandainya waktu ini perbuatan dilarang, ini saya apa? Akan turun larangannya, tapi enggak dilarang itu loh. Paham belum maksudnya? Kita lihat sini. Wa kana Al-Qur'an yanzil fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Al-Qur'an itu masih turun temurun. Dalam artian ayat-ayat itu berkaitan sesuai dengan apa? Sesuai dengan fakta atau kenyataan atau perbuatan yang ada, itu kan turunnya secara berangsur-angsur. Karena Al-Qur'an dari langit yang 7 turun kemana? Ke langit dunia secara apa? Duf'atan wahidah. Sekaligus itu pada bulan Ramadan. Paham ya? Bulan Ramadan di malam apa? Malam Lailatul Qadar itu, paham ya? Kemudian dari langit yang langit dunia ini kepada Rasulullah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaannya. Paham ya? Sesuai dengan keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Wa kana Al-Qur'anu yanzilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Al-Qur'an itu turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan, "Lau kana hadzal fi'lu haraman", kalau seandainya perbuatan azl ini adalah haram, lanahallahu anhu, niscaya Allah taala melarang dari perbuatan tersebut. Fi kitabih, di dalam Al-Qur'an. Au auha ila rasulih, atau Allah taala akan memberikan wahyu kepada rasulnya bidzalik, untuk pengharaman tersebut. Kalau seandainya haram tapi ya. Li'anna Allah la yuqirrul haram, dikarenakan Allah taala itu tidak mungkin menetapkan suatu perkara yang haram. Paham ya? Nah, mahfum soal ini ya. Ayo na barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya menunjukkan bahwasannya perbuatan sahabat barakallahu fikum di zaman Rasulullah, yang Rasulullah itu mengetahui kemudian tidak ada pengingkaran dan semisalnya, maksudnya adalah takriri, berarti ada istilahnya, ada penetapan Rasulullah itu memiliki hukum rafa' terkadang. Paham ya? Memiliki hukum rafa'. Tapi kalau Rasulullah tidak mengetahui dan itu perbuatan masing-masing dan menyelisih daripada syariat atau petunjuk Rasulullah, otomatis kita katakan keliru kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Satu lagi, wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala, dan dalilnya mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu bisa saling menyembunyikan diri mereka dari manusia, dari pandangan manusia. Bisa enggak? Bisa. Wa la yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa
menyembunyikan diri mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka, yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka bermalam dalam keadaan apa? Membawa ucapan yang tidak diridhai. Nah, fa haula'il ladzina bayyatu ma la yarda Allah, maka mereka orang-orang yang mereka bermalam dalam keadaan pada perkara yang Allah taala tidak meridainya. Nah, berupa ucapan tadi, qad istakhfau an ayunin nas. Qad istakhfau an ayunin nas. Bisa jadi mereka apa? Tersembunyi, tidak ketahuan dari pandangan-pandangan manusia. Walam ya'lam bihimun nas. Manusia enggak tahu tentang keadaan mereka. Apa maksudnya ya? Walakin lamma kana fi'luhum ghairu mardi, akan tapi tatkala perbuatan mereka itu tidak diridai indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, angkarallahu alaihim dzalik, Allah taala pun mengingkari hal tersebut. Paham maksudnya ini ya? Ini termasuk dalil juga ya. Jadi mereka berbuat bermalam dengan ucapan yang Allah taala tidak ridai itu loh. Itu kan manusia enggak tahu, manusia. Tapi Allah taala lebih mengetahui. Oleh karena itu Allah taala mengingkari perbuatan mereka itu. Nah, seperti itu. Fadalah hada, maka menunjukkan perkara ini, na'am, ala anna ma fa'ila fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yunkiruhu Allah taala fa innahu hujjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkarinya, maka itu adalah hujjah. Lakinnana la nusammihi marfu'an, tapi kami atau kita tidak bisa menamakan itu adalah marfu', cuman kita katakan apa? Lahu hukmur rafa'. Bisa dikatakan seperti itu, memiliki hukum rafa' itu loh. Nah, wa dzalika li'annahu la tasih nisbatuhu ila nabi. Yang demikian itu dikarenakan apa? Tidak dibenarkan penisbahannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mahfuz sama itu ya? Ya. Dikatakan memiliki hukum rafa' itu bisa. Cuman kalau dikatakan dia itu marfu' itu enggak bisa, karena yang namanya marfu' itu apa? Disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Atau dikatakan dengan lafaz yang lain, dia bisa dengan hujjah, bisa. Manakala tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Adapun hadis yang sering kita dengar itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, barakallahu fikum, abdu 'alaiha bin nawajid, dan wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kita juga wajib berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka manakala mereka tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah per individu. Nanti kalau sunnah per individu akhirnya kita boleh mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan. Paham ya? Yaitu ada 2 kali ketika salat Jumat. Tapi yang dimaksud itu adalah apa? Sunnahnya para khulafa rasyidun yang mereka bersatu di atas kebenaran mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.